Pernah gak sih kamu merasa begini? Kamu sudah coba semua tips motivasi. Kamu tulis afirmasi positif di cerminmu. Kamu dengar podcast self-help tiap pagi. Tapi begitu masalah sungguhan datang, hatimu tetap kosong, tetap cemas, tetap goyah. Saya mau ajak kamu ketemu dengan satu sosok wanita hari ini. Sebut saja namanya Rina. Rina itu orangnya rajin. Di kamarnya ada vision board. Ada tulisan besar. I am strong, I am successful, I attract good things. Dia juga Kristen, ke gereja, dan pelayanan. Sekilas hidupnya kelihatan rohani plus positif. Tapi nanti di tengah video saya akan cerita apa yang terjadi ketika badai besar datang dalam hidup Rina. Dan di situ kelihatan siapa yang sebenarnya menjadi pusat hidupnya. Dan lewat cerita ini mungkin kamu akan kaget, karena bisa jadi pola pikir Rina itu mirip banget dengan pola pikir kamu dan saya, tanpa kita sadari. Nah sobat, tahan dulu cerita Rina, kita parkir sebentar, karena sebelum kita sampai ke badai itu, kita perlu jujur. Sebenarnya selama ini, siapa sih pusat hidup kita? Sobat Pintu Berkat, di seri ini kita lagi ngomongin bedanya positive thinking dengan true thinking, cara berpikir yang benar menurut firman Tuhan. Di episode pertama ini, kita nggak akan bahas semuanya dulu. Kita fokus ke satu pertanyaan dasar yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya berakibat ke seluruh hidup kita. Siapa yang duduk di tengah tahta hidup kita? Diri kita atau Kristus? Nah, ini pertanyaan penting, karena nanti di episode-episode berikutnya kita akan lihat kalau pusatnya salah, cara kita menghadapi penderitaan, kegagalan, bahkan doa-doa kita itu bisa bengkok pelan-pelan, walaupun di luar kelihatannya rohani dan sangat positif. Nah, pertama-tama mari kita bereskan dulu istilahnya. Positive thinking. Yang saya maksud di sini bukan sekadar nggak pesimis atau nggak sinis. Itu mah sehat ya. Yang saya maksud adalah pola pikir ala self-help modern. Kalau kamu pikir positif, alam semesta akan dukung kamu. Kalau kamu afirmasi hal-hal baik, realita akan mengikuti pikiranmu. Di sisi lain, ada yang saya sebut true thinking. Ini bukan sekadar pikiran positif, tapi cara berpikir yang diselaraskan dengan kebenaran Allah dengan firman-Nya. Rasul Paulus bilang di Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Pikiran kita direkalibrate oleh Allah, bukan oleh tren motivasi zaman ini. Dan nanti di episode lain kita akan kupas lebih dalam bagaimana true thinking melihat dosa, penderitaan, dan pengharapan kekal. Tapi dasar semua itu ada di sini. Siapa yang jadi pusat? Pikiran manusia atau Tuhan sendiri? Sobat Pintu Berkat, saya mau ajak kamu berpikir begini. Positive thinking ala dunia biasanya mulai dari kalimat, lihat ke dalam dirimu, kamu punya kekuatan, kamu bisa menciptakan realita dengan pikiranmu. Sumbernya ada di diri. Kalau kamu cukup kuat, cukup positif, cukup yakin, maka hidupmu akan termanifestasi sesuai keinginanmu. Manusia jadi semacam Allah kecil yang mengatur realita lewat pikiran dan kata-kata. Sekilas terdengar keren ya? Tapi coba pelan-pelan kita tanya. Kalau semua bergantung pada kekuatan pikiranku, bagaimana kalau suatu hari aku lelah? Bagaimana kalau suatu hari aku hancur? Kalau hari itu datang, apa yang masih tersisa? Saya sengaja tanyakan ini sekarang, karena nanti waktu kita kembali ke cerita Rina, kamu akan lihat hari itu benar-benar datang dalam hidupnya. Berbeda dengan itu, true thinking mulai dari sumber yang lain. Bukan lihat ke dalam dirimu, tapi lihat kepada Kristus. Bukan pikiranmu menciptakan realita, tapi Allah yang berdaulat, dan Dia yang mengajar kita melihat realita dengan benar.
Kita nggak sedang mengundang energi positif atau vibrasi alam semesta. Kita datang kepada pribadi yang hidup, Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. True Thinking berkata, ya, pikiranmu perlu diubah, tapi bukan supaya kamu jadi lebih berkuasa atas hidupmu sendiri, melainkan supaya kamu dikenal dan dipimpin oleh Tuhan atas hidupmu. Sekarang mungkin kamu mulai bisa tebak, kalau sumbernya beda, cara kita menilai sukses gagal, cara kita menghadapi sakit sehat, itu juga akan beda total. Nah, sebentar lagi kita akan lihat itu di dalam kisah Rina. Positive thinking biasanya fokus ke pertanyaan, bagaimana saya bisa merasa lebih baik? Bagaimana saya bisa lebih percaya diri? Bagaimana saya bisa mencapai semua impian saya? Objeknya adalah saya. Dan jujur saja, ini yang membuat positive thinking begitu populer. Karena dunia memang suka sekali ketika aku jadi pusat cerita. Aku jadi tokoh utama. Allah, kalaupun disebut, kadang hanya jadi pemeran pembantu yang tugasnya mendukung mimpiku. Tapi True Thinking menggeser fokus itu. Bukan lagi bagaimana aku bisa mewujudkan semua yang aku mau, melainkan apa yang Tuhan mau. Bagaimana aku hidup untuk menyenangkan Dia. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini bukan berarti kita cuek pada masalah di bumi, tapi arah utama hati dan pikiran bukan lagi bagaimana semua bisa sesuai skenario saya, melainkan bagaimana saya selaras dengan kehendak Allah di tengah situasi apapun. Dan nanti di episode berikutnya kita akan lihat bahwa cara kita memandang penderitaan itu berubah kalau pusatnya berpindah dari aku ke Kristus. Tapi sebelum ke sana, ayo kita balik dulu ke kisah Rina. Masih ingat Rina di awal tadi? Rina punya hidup yang terorganisir. Pikiran positif, vision board, afirmasi tiap pagi. Sampai suatu hari, telepon berdering. Mamanya didiagnosis sakit berat. Biaya pengobatan besar. Usaha online yang dia bangun pelan-pelan justru lagi turun pemasukan. Di awal-awal dia masih bisa berkata, "Tidak apa-apa, aku harus tetap positif. Semesta pasti mendukung. Aku akan menarik hal-hal baik." Dia tulis afirmasi baru, dia tempel lebih banyak kata-kata positif di kamarnya. Tapi malam-malam tertentu, waktu mama kesakitan, dan dia sendirian di rumah sakit, tiba-tiba semua kalimat positif itu terasa kosong. Dia mulai bertanya dalam hati, kalau semua ini hanya soal seberapa kuat pikiranku, berarti kalau mamaku tidak sembuh, itu salahku, karena aku kurang positif. Kamu tahu, di titik ini banyak orang hancur, karena beban hidup yang besar, ditumpuk lagi dengan beban rasa bersalah rohani. Berarti imanku kurang, berarti frekuensi pikiranku belum benar. Satu malam, seorang teman sepelayanan datang menjenguk Rina. Temannya nggak bawa buku motivasi, nggak bilang kamu kurang afirmasi positif. Dia cuma duduk, pegang tangan Rina dan berkata pelan, "Rin, aku nggak punya jawaban gampang. Aku juga nggak tahu kenapa Tuhan mengizinkan ini. Tapi aku tahu satu hal, Kristus itu nyata. Dia memikul salib, dia tahu rasanya menderita. Dan dia tidak pernah minta kita berpura-pura kuat. Dia minta kita datang apa adanya supaya dia yang jadi pusat, bukan kita." Temannya lalu membacakan Roma 12 ayat 2 dan Filipi 4 ayat 8 tentang berpikir apa yang benar, mulia, suci. Malam itu sesuatu mulai retak di dalam diri Rina. Bukan imannya yang retak, tapi tahta palsu di dalam hatinya, di mana selama ini dia menaruh kekuatan pikirannya sebagai pusat. Untuk pertama kali, dia menangis bukan karena gagal berpikir positif, tetapi karena dia sadar, selama ini tanpa dia sadari, dia lebih percaya pada sistem positive thinking daripada kepada pribadi Kristus itu sendiri. Dan justru di titik rapuh itu, true thinking mulai tumbuh.
Sobat Pintu Berkat, true thinking bukan berarti kita jadi orang yang suka pesimis. Bukan juga berarti kita menolak psikologi atau menolak hal-hal yang bisa membantu kesehatan mental. Tapi true thinking dimulai dari mengakui bahwa Allah adalah pusat, bukan diri kita. Mengakui bahwa pikiran kita butuh dibentuk, dikoreksi, disucikan oleh firman. Mengakui bahwa kita bisa salah, bisa lemah, dan itu bukan akhir dari segala-galanya, karena pusat hidup kita bukan lagi kekuatan dalam diri, tetapi anugerah Allah di dalam Kristus. Filipi 4 ayat 8 mengajar kita untuk memikirkan yang benar, mulia, suci, adil, bukan hanya yang enak didengar. Kadang kebenaran itu melukai ego kita. Kadang kebenaran itu memanggil kita bertobat. Kadang kebenaran itu mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan tentang kenyamanan sementara, tetapi tentang kekekalan. Nah sobat, saya sedikit mau membagikan spoiler untuk episode-episode berikutnya. Ketika kita bicara soal penderitaan, soal sakit hati, soal trauma, true thinking tidak berkata, "Sudahlah, pikirkan yang positif aja." True thinking berkata, "Datanglah kepada Kristus dengan segala luka itu. Biarkan firman-Nya menerangi yang gelap. Dan biarkan Roh-Nya menghibur dan mengubah kamu pelan-pelan, setia, dan nyata." Itu jauh lebih dalam daripada sekadar pikir positif nanti juga berlalu. Nah sekarang Sobat Pintu Berkat, saya mau tanya ke kamu pelan-pelan nih. Kalau kamu lihat cara kamu ngomong, cara kamu ambil keputusan, cara kamu merespon ketika rencanamu gagal, selama ini siapa sih pusatnya? Apakah kamu lebih percaya bahwa pikiran positifmu akan menolong kamu daripada percaya bahwa Tuhan itu berdaulat? Apakah kamu lebih sibuk membangun versi terbaik dari dirimu daripada belajar mengenal Kristus lebih dalam? Apakah doamu lebih banyak berupa, "Tuhan, tolong dukung rencana saya," daripada, "Tuhan, jadikan saya serupa dengan kehendak-Mu, entah rencana saya jadi atau tidak"? Nah, kalau hari ini kamu sadar, "Wah, aku kok lebih dekat ke positive thinking ya daripada true thinking," itu bukan alasan untuk putus asa, justru ini undangan lembut dari Tuhan. Dia lagi bilang, lepaskan tata itu dari dirimu sendiri. Berhenti memikul beban hidup, seolah-olah semua bergantung pada kekuatan pikiranmu. Biarkan aku yang jadi pusat. Mungkin kamu masih akan pakai jurnal. Mungkin kamu masih akan tulis kalimat-kalimat pengingat. Tapi isinya bukan lagi mantra untuk mengontrol semesta, melainkan firman yang mengingatkan kamu. Siapa Allahmu, siapa kamu di hadapannya, dan untuk apa kamu hidup. Sobat Pintu Berkat, di episode pertama ini kita baru letakkan sebuah fondasi. Positive thinking pusatnya adalah diri yang kuat. True thinking pusatnya adalah Allah yang berdaulat. Dan ini baru permulaan. Karena di kehidupan nyata, bedanya baru benar-benar kelihatan ketika penderitaan datang. Nah, di episode berikutnya, kita akan bahas hal yang sangat dekat dengan banyak hati yang luka. Menghadapi penderitaan, berpikir positif atau berpikir benar. Kita akan lihat bagaimana positive thinking bisa berubah jadi toxic positivity yang melukai. Dan bagaimana true thinking justru membuat kamu bisa jujur dalam air mata, tapi tetap punya pengharapan yang kokoh. Sebelum kita tutup, saya mau ajak kamu sebentar untuk di dalam hati saja ya kita berdoa. Ya Bapa, seringkali aku menjadikan diriku pusat hidup. Aku lebih percaya pada kekuatan pikiran daripada kebenaran-Mu. Tolong perbaharui pikiranku, jadikan Engkau satu-satunya pusat, supaya aku belajar berpikir bukan hanya positif, tapi benar di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Sobat Pintu Berkat, kalau episode ini menegur dan menguatkan kamu, jangan lupa simpan, bagikan ke teman yang kamu tahu lagi terjebak di pola pikir yang melelahkan. Kita ketemu lagi di episode kedua, dan di sana kita akan masuk lebih dalam ke ruang-ruang luka, air mata, dan pengharapan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kamu. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.